Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar dan bukan saham yang repo ataupun yang sedang IPO ya. Karena saham-saham itu akan sulit untuk dianalisa. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Seger, kemudian Arto, kemudian saham Goto, DMMX, dan terakhir saham Buka. Ini overall kebanyakan saham-saham yang berkaitan dengan teknologi ya, karena kenaikan dari Dow Jones yang sangat tinggi, jadi saham-saham teknologi ikutan naik tinggi dan saham-saham teknologi di Indonesia jadi latah ikutan naik tinggi juga. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Yang pertama dari saham Seger. Oke, saham Seger ini saya membahas dari broker summary dulu ya untuk hari Jumat lalu. Untuk hari Jumat lalu ini menarik, ada akumulasi dari PDYP, walaupun ini broker yang kurang saya suka ya. Kalau misalnya akumulasi, saya lebih suka akumulasinya oleh saham broker YU, AK, BK, KI, BB, dan seperti lainnya. Kalau ini mungkin adalah big player yang sedang mengakumulasi, yang mungkin akan mengangkat saham ini lagi, atau mungkin ini saham yang akan direpo kembali ya, tapi direponya oleh PDYP. Jadi tidak tahu. Tapi overall ini menarik nih secara akumulasi, karena buyer ada 11, seller ada 38, akumulasi paling besar oleh top 2 broker ini, sisanya penjualnya banyak retail. Kemudian ke transaksi chart Seger. Oke, Seger akumulasi ada money flow in dalam 2 hari terakhir sejak 10 November. Retail jualan sebelumnya saat turun-turun nih, retail terus masuk ya. Jadi tidak menarik, tapi sekarang tiba-tiba retail keluar dalam 2 hari terakhir. Sekarang saya cek ke 2 hari terakhir. Sejak hari Kamis akumulasinya oleh 3 broker ini, PD, KK, YP. Oke, menarik. Kalau kita cek secara teknikal juga ikutan menarik, tapi sebentar, di sini ada resisten yang menurut saya sangat-sangat kuat bagi Seger. Sebelumnya ini adalah high, kemudian naik, koreksi, mantul lagi, naik lagi ke atas, membentuk head ya, ini head besar, kemudian turun lagi, koreksi, ini ditembuskan kembali, saat mau naik lagi tidak berhasil tembus ke atas, jadi turun lagi ke bawah. Ini bisa menjadi area resisten yang terkuatnya, karena ini Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah pola head and shoulders ya, itu head pertama, ini shoulders pertama, ini headnya yang besar, kemudian shoulders keduanya di sini, koreksi, retracement, koreksi lagi lebih dalam lagi. Jadi secara overall Seger masih downtrend panjang dan masih targetnya masih jauh ya, target pola ini. Kalau misalnya aritmatik bisa sampai ke harga 100-an, oh terlalu jauh. Tapi kalau misalnya pakai logaritmik mungkin koreksinya sudah sampai ya ini. Oke, belum. Koreksinya harus sampai 500 dulu. Kebetulan ini adalah area support kuatnya lagi, atau sampai ke sini. Yang ini udah sampai ya. Jadi menarik, ini mungkin ada potensi naik-naik dulu mungkin ke resisten terdekatnya lagi. Kemudian ini kalau ditarik ke logaritmik, oke, kayaknya harus pakai ini. Oke, downtrend sementaranya udah di break. Kemudian high sebelumnya di break juga. Kemudian ini ada potensi pola mini double bottom ya, sudah berhasil di break dengan volume sangat besar dan ditambah akumulasi, mungkin bisa menjadi sentimen yang sangat kuat secara teknikal untuk saham Seger. Kemudian ini adalah support terdekatnya, sudah berhasil ditembus, bisa menjadi support terkuatnya. Kemudian resisten selanjutnya bisa di sini dulu yang pertama, kemudian yang kedua bisa di area ini, ya, harga 970-an. Oke, strateginya menurut saya akan lebih baik kalau mau main aman seperti ini. Kalau turun bisa cicil dulu, bisa cicil di bawah sini, cicil lagi. Kalau turun bisa di bawah sini lebih banyak, gunakan metode piramid. Kemudian cut loss jika close di bawah dari sini bisa cut loss dulu, karena berbahaya, ada potensi turun lebih dalam, mungkin bisa sampai 680-an atau mungkin bisa sampai ke 645-an. Kemudian TP yang terdekat di sini dulu, TP keduanya mungkin bisa di sini.
TP pertama sini deh, 870-an. Tapi kalau misalnya besok mungkin langsung naik karena sekarang ARA dan arahnya valid ya. Oke, arahnya sangat valid, bit sangat tebal. Jadi menurut saya besok mungkin akan langsung mengetes area resisten di atas ini. Apakah boleh dikejar? Menurut saya kalau misalnya sudah naik jangan dikejar ya, karena ada potensi koreksi-koreksi dalam dulu, jualan dulu oleh bandar-bandarnya dulu, mengusir penumpang gelap. Nah kalau misalnya koreksi baru kita bisa akumulasi lagi. Dan saya sarankan kalau misalnya besok naik terus turun dan tidak ada distribusi dari bandar yang berarti, atau mungkin cuman koreksi-koreksi wajar aja tanpa ada distribusi besar, di situ Bapak Ibu bisa cicil beli lagi ya. Kalau sekarang kurang menarik, seger ini kurang menarik. Jadi tunggu aja besok-besok seperti apa, kita tunggu pergerakannya yang lebih menarik lagi ya. Oke, seperti itu aja untuk seger. Lanjut ke saham Arto. Ini cukup tumben ya, Arto tiba-tiba arahnya valid gak ya? Sebentar. Oh ya, valid. Bid sangat tebal, 22.000 lot di harga 5.675. Ada potensi besok mungkin langsung break ya dari pola ini. Tapi sebelum itu saya mau bahas secara broker summary dulu. Broker summary hari Jumat lalu ini akumulasi menarik dari AK, AZ, LG. 3 broker ini nilai sangat besar ya, 30 miliar ke atas. Buyer ada 19, seller ada 60, berarti akumulasi yang sangat serius dari bandar. Penjualnya banyak retail-retail yang Bapak Ibu bisa lihat cukup kompak ya. YP, CC, PD, XL, XC, SQ, ODN, IGR. Ini retail-retail sangat kompak jualan ke bandar AK, AZ, LG. Dan AZ LG juga bisa jadi ini adalah institusi ya, karena nilainya juga sangat besar. Oke, sisanya bandar-bandar. Oke, menarik. PG ada di 5.300-an. Oke, cukup bawah ya ini, cukup atas ya sebenarnya di area sini. Kebetulan ini adalah area supportnya 5.300-an. Kemudian saya mau cek di sini dulu. Tuh. Oke, 39. Oke, foreign nambah, tukar barang, retail nambah. Oke, karena retail turun terus ya. Money flow in sejak hari kemarin saja, sebelum-sebelumnya jelek sebenarnya. Retail money flow terus out. Retail terus masuk, tapi tiba-tiba retail keluar, ini menarik. Ada potensi mungkin bandar mau mengangkat saham ini kembali. Oke, sekarang kita cek secara teknikal, secara chart daily tentu di sini yang menarik. Di sini bisa menjadi area resisten dan sekarang sedang ada di area resisten. Supportnya sebelumnya ada di sini. Wow, ketinggalan, saya tidak lihat saham ini. Sebenarnya ada di support menarik. Kemudian resisten selanjutnya bisa ada di sini. Yang terdekat mungkin sini dulu ya. Kita main aman dulu. Resisten terdekat bisa di sini 6.500-an dan resisten selanjutnya bisa di sini 6.800-an. Dan menurut saya kalau misalnya area ini bisa berhasil bertahan di atas area ini, maksud saya saham ini bisa bertahan di atas area sini dan tidak tembus lagi ke bawah, mungkin bisa sampai ke sini. Harga 7.400-an. Ini bisa menjadi area resisten terkuatnya lagi karena ini sudah disentuh 2 kali. Kemudian disentuh lagi, langsung jebol, naik ke atas, tidak berhasil naik ke atas, malah lanjut turun ke bawah. Ini bisa menjadi area resisten terkuatnya, sudah 1, 2, 3 kali disentuh. Oke, strateginya mungkin seperti ini. Sebentar, saya cek chart 1 jam dulu. Ini bisa menjadi area support juga di sini. Kemudian kalau turun sini juga bisa menjadi support sebenarnya, tapi terlalu dalam ya, terlalu jauh. Oke deh, seperti ini dulu deh. Sepertinya besok akan lanjut naik ke atas ya. Mungkin bandar AK, AZ, LG ini masih mau melanjutkan kenaikan Arto ini ke atas karena hari ini sudah arah. Besok mungkin langsung gap up dan naik sampai ke area-area sini mungkin. Bisa jadi besok akan mengetes area ini atau mungkin lusa mengetes area ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau HK juga silahkan, tapi atur money manajemennya, jangan sampai HK all in. Lebih baik HK dikit dulu aja dan beli banyak di area support terkuatnya, dan support terkuatnya mungkin untuk Arto sementara ada di sini dulu support terkuatnya. Di harga 5.400 5.300 ya, kebetulan itu adalah area AVG dari bandar. Tapi kalau turun lagi juga menarik sebenarnya. Sebentar.
Saya mau lihat overall besarnya dulu deh. Kenaikan tinggi, kemudian koreksi, logaritmik sini. Kalau ke sini kebetulan mantul di 38,2% in Fibonacci, potensi 50% bahkan sampai 61,8%. Oke, jadi kita main itu dulu ya, main santai dulu ya. Strateginya ini adalah main yang sangat konservatif. Karena sekarang sedang di area resisten, Bapak Ibu bisa HK dulu, buy on breakout dengan uang kecil, kemudian kalau turun lagi bisa dengan uang besar dan beli cicil ya. Kalau saya strateginya mungkin seperti ini, saya sarankan. Buy pertama, buy sangat dikit di sini, kemudian buy keduanya di sini, buy 2 di situ, kemudian buy 3, kemudian di support ketiga, buy keempat dan terakhir adalah di sini. Dan gunakan metode piramid sehingga usahakan AVG-nya ada di area bawah. Kalau ternyata benar, Arto turun lagi ke area bawah. Jadi usahakan AVG di area sana. Cut loss jika close di bawah dari last low di sini ya. Cut loss oke terlalu jauh. Sini aja deh. 9%-an. Jadi atur sini manajemen seperti apa ya. Usahakan kalau misalnya ternyata terpaksa cut loss, Bapak Ibu bisa menghandle cut loss-nya ya. Jangan sampai ternyata sudah terlanjur roll in di sini. Ternyata kalau turun Bapak Ibu sudah tidak berani cut loss, malah jadi investor dadakan. Kemudian TP yang terdekat mungkin bisa di sini dulu kalau misalnya ternyata turun lagi lebih dalam. TP di sana, kemudian TP keduanya mungkin bisa sampai ke area sini. Sini. Bisa sini. Bisa dapat antara 20 sampai dengan 56% dengan resiko sekitar 9,35%. Jadi atur sendiri money management seperti apa. Ini bisa HK nih di sini. HK buy 1. Kalau misal Bapak Ibu bingung seperti apa money manajemennya, saya biasa gunakan NeoWDM ya. Misal di sini, besok HK di 5.800 lah. Misal 5.800, turun 5.400 beli lagi, turun 5.150 turun beli lagi, beli banyak di 4.600. 580, 540, 5150. Ini 54. Gak lupa deh. 5800, kemudian 5451, 5400, 5150 dan last buy di harga 4700 deh. Jangan terlalu pelit. 4700, stop lossnya di area 4300. 4300, resiko tentu 1% dari total modal karena saya konservatif. Misal balance-nya sekitar 100 juta yang ada di Porto, tinggal beli di sini. 5.800 bisa HK 1 lot dulu, kalau turun lagi beli 2 lot, beli 2 lot lagi, beli 5 lot, total 10 lot, mengeluarkan hanya sekitar 5 juta. Estimasi loss sekitar 1 juta. AVG-nya ada di harga 5.000. Cukup atas ya ini, cukup atas 5.000. Oke, seperti itu untuk Arto. Sebenarnya masih menarik karena mungkin besok ada potensi langsung tembus ke atas, tapi kalau misalnya lanjut tembus ke atas dengan volume sangat besar, ini ada potensi double bottom ya sebenarnya. Jadi ada potensi mungkin ini hanya mungkin ya, hanya potensial, tidak wajib benar. Bisa sampai ke 200% Fibonacci. Ini adalah target yang tadi saya buat ya. Target sebenarnya 7.500. Menarik. Jadi terserah untuk Bapak Ibu mau buy on breakout, buy on weakness boleh, buy on breakout juga boleh. Untuk buy on breakout mungkin bisa seperti ini ya. Kita main aman. Sampai sini dulu deh yang terdekat, 161,8% dulu, 16% sampai dengan harga 7.500, 27%. Resiko hanya 4%-an saja. Oke, menarik. Kalau saya mungkin akan lebih suka dengan trading plan yang ini ya, yang buy on breakout. Oke, seperti itu. Arto menarik. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham apa ya? Goto. Saham Goto sebelumnya saya sarankan mungkin hanya untuk spekulasi saja karena waktu itu broker summary tidak menarik, tapi secara teknikal sangat-sangat menarik, ada di area lowest-nya.
Di sini ya, waktu itu saya katakan boleh nih kalau mau spekulasi di sini, dan ternyata benar mantul. Dan saat naik sini, saya sarankan kembali mungkin bisa cicil beli lagi, beli di sini, beli pertama, kemudian beli kedua di sini, dan TP di area atas sebenarnya, di area sini dan juga area atas ini. Oke, saya mau bahas broker summary dulu. Untuk hari Jumat lalu sangat menarik, ada akumulasi dari dua broker besar ini, AKBK. Ini menarik sekali, ada dua broker asing ini beli sangat banyak. AVG juga cukup atas ya sebenarnya, 206 sampai dengan harga 200 di area atas ini, padahal sebelumnya close di harga 180-an. Menarik. Penjualnya tentu banyak retail-retail yang sangat kompak, PD, BQ, XC, MG, CCNI, YPSQ. Sangat menarik. Goto, kemudian sini saya cek money flow-nya dulu. Money flow-nya menarik dalam satu hari kemarin ya, ini akumulasi yang cukup oke ini. Money flow in, retail keluar. Sejak 2 November, tapi kemarin keluar ya sebenarnya. Retailnya masuk maksud saya. Tapi tiba-tiba diangkat karena mungkin sentimen dari Dow Jones ya. Saham-saham teknologi ikutan naik tinggi. Oke, jadi kita main aman dulu aja. Berarti ini hapus dulu deh, karena sudah tidak valid. Kita buat strategi yang baru untuk price action yang terbaru. Ini bisa menjadi area support tentu di harga sini deh, jangan terlalu pelit, atau sebentar saya cek chart 1 jam dulu. Oke, 200 berapa? 200 aja deh, 200 sampai dengan harga 208 bisa menjadi area support terdekat. Support terkuat tentu ada di sini 183 sampai dengan harga 188. Ini support terakhirnya. Kemudian saya cek lagi, sebentar. Ini bisa menjadi area resisten 236. Sini 236. Bisa menjadi area resisten. Oke, kemudian chart 1 hari. Kita cari resisten terdekatnya lagi. Oke. Ini downtrend, logaritmik jangan. Oke, sepertinya jangan logaritmik deh untuk Goto. Ini hapus deh, mengganggu. 78,6. 230, 230, 6, 220. Mungkin bisa langsung naik ke sini. Oke deh. Tapi sebentar, resisten terdekat lagi deh. Jangan terlalu nafsu jauh ke atas. Mungkin sini 222 juga bisa menjadi area resisten ya. Oke, seperti ini support resistennya, dan strateginya untuk Goto seperti ini. Kalau misalnya besok turun bisa koleksi lagi di area support terkuatnya lagi. Cut loss jika close di bawah sini ya. Kita main jangan deh, kita harus main santai deh kalau di Goto. Jadi kalau misalnya turun bisa cicil, turun lagi lebih dalam, bisa cicil lebih banyak lagi. Jadi usahakan kalau misalnya ternyata turun sampai 180-an lagi bisa beli lebih banyak. Usahakan AVG ada di 190-an, cut loss jika close dari 179. TP yang terdekat mungkin bisa di sini dulu 220, dan TP kedua bisa di area sini 230-an. Di sini. Jadi punya resiko hanya sekitar 6,7%, dan rewardnya sekitar 14 sampai dengan 23%. Menarik ya. Tapi mungkin saya kalau mau main cepat main di sini. Seperti ini, kemudian ke sini. Kalau mau main cepat ya, strategi seperti ini. Kalau mau main lebih konservatif bisa seperti ini. Trading plan-nya ada 2 ini. Oke, seperti itu. Goto masih sangat menarik karena masih ada akumulasi dari anak bapak AKBK. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya adalah saham DMMX. Ini saham teknologi lagi. Sebelumnya sudah pernah saya bahas ya ini. Memang menarik karena sudah ada di area lowest. Tapi strategi saya salah cari entry. Harusnya turun lagi lebih dalam sini nih. Di sini bisa menjadi area support nih. Karena bullish sementara ini, candle pertamanya hijau ini, high-nya bisa menjadi area support. Ternyata benar bisa menjadi support. Ini ilmu yang telat saya pelajari, tapi oke lah. Lebih baik telat daripada tidak pelajari sama sekali. Ini downtrend, oke, udah hampir di breakout ya. Oke lah. Saya mau bahas dari broker summary dulu untuk hari Jumat lalu. AKBK ikutan akumulasi, penjualnya institusi-institusi. Ini retail-retail ikutan beli walaupun masih dikit-dikit.
Oke, masih menarik. Coba kita cek dari sini. Ini asing terus masuk ya walaupun koreksi terus. Oke, ini retail terus jualan dari tanggal 13 Oktober. Saat kenaikan retail jualan. Sebentar. Kemudian saat penurunan retail masuk walaupun masih terhitung dikit daripada penjualannya. Bandar seperti apa ini? Bandar, oke. Ini hitungannya asing. Inkonsisten yang pergerakannya. Oke. Ini pingnya banyak. Sepertinya ada tukeran barang ya. Sebentar. Back to ini dulu deh. Salah. Oke, ini analisa transaksinya benar ya. Institusi jualan ke zombie tukeran barang, ada crossing. Jadi secara bandarmologi agak sulit untuk dianalisa. Jadi kita cek secara teknikalnya aja. Secara teknikal tentu masih menarik ya, ini downtrend berkepanjangan, ada potensi mungkin di break ya. Jadi kita tunggu konfirmasinya lagi. Ini break ini masih belum kuat sebenarnya. Takutnya seperti ini. Sudah ada potensi break, malah lanjut turun lagi lebih dalam. Jadi kita tunggu beberapa candle ke depan. Kalau misalnya berhasil break dengan kuat dan volume sangat besar ditambah dengan akumulasi, mungkin saham DMMX sudah masuk ke fase sideways cenderung bullish kembali. Ini kan masih downtrend dalam ya. Oke, sekarang saya mau cek support resistennya. Ini bisa menjadi area support tentu. Resisten terdekat ini ada di sini. Ini oke, ini bisa menjadi support terdekatnya. Resisten terdekat ada di area sini sebenarnya. Sini. Ntar cek 1 jam dulu. Oke, sini. Sini. Ini adalah area resisten terdekatnya. Sebenarnya ada di area sini dan area sini ya, jadi saya gabungkan aja walaupun jadi agak lebar sih. Di bawah ini adalah resisten terdekatnya di harga antara 1250 sampai dengan harga 1280-an, dan resisten selanjutnya dan menurut saya resisten terkuatnya harus berhasil di break nih kalau mau bullish kembali, yaitu di harga 1330-an. 1310 deh sampai dengan harga 1330-an. 1345 deh. Oke, seperti ini untuk DMMX. Ini high sebelumnya. Oke, sudah. Back to one day chart. Ini break dalam, turun, naik lagi, turun lagi. Sekarang ke sini. Dari low ke high. 78,6%. Ini menarik nih, udah beberapa kali disentuh nih sebagai support. Candle pertama high-nya support 78,6. Oke, menarik, potensi ke 38,2%, ke 1280, atau mungkin bisa ke 23,6%, 1345. Oke lah, kita bagi dua gini aja deh. Oke, seperti ini, seperti ini. Ini oke. Saya mau mainnya lebih santai ya untuk di saham seperti ini. Support terakhir di sini deh, support terkuatnya di sini. Jadi strategi seperti ini. Kalau misalnya turun bisa koreksi lagi. Kalau misalnya naik ya ketinggalan. Mungkin besok strateginya Bapak Ibu kalau mau HK juga boleh, tapi dengan uang kecil. Kalau turun lagi dengan uang besar, jadi atur sendiri money management seperti apa. Tapi usahakan kalau misalnya benar-benar turun sampai bawah sini, usahakan AVG ada di area bawah sini. Cut loss jika close di bawah dari sini ya 10%, cukup lumayan. Jadi atur sendiri money managementnya. TP yang terdekat tentu di sini dulu dapat 13%, dan mungkin TP selanjutnya bisa sampai ke area sini. High selanjutnya ya, ke harga 1430-an. Dan kalau misalnya sampai 1430-an, jadi terkonfirmasi break dari downtrend dan juga sudah break of structure ya, ini break dari high sebelumnya, jadi ada potensi sideways kembali dan menuju bullish. Jadi kita tunggu lagi area menariknya. Kalau misalnya sudah sampai sini, kita tunggu koreksi dan kita cari lagi titik entry di mana. Oke, seperti itu. DMMX masih menarik tapi tunggu di area bawah, walaupun sebenarnya secara potensi ini kan masih downtrend.
DMMX sebenarnya masih ada potensi sangat kuat untuk downtrend dulu. Jadi saya hanya menyarankan dengan uang sangat-sangat kecil ya di saham DMMX. Mungkin dari total modal 100 juta misalnya, gunakan uang hanya 5% dari total porto atau mungkin lebih kecil aja. Seperti itu, DMMX masih cukup oke. Terakhir ke saham Buka. Saham Buka oke, hari Jumat kemarin akumulasi oleh BK, CCAZ, dan 3 broker menarik ini. Menarik. Jualan oleh AK, tukeran barang mungkin, PG, oke. Dan banyak retail pasti di bawahnya karena sellernya ada 59. Menarik. Buka sangat menarik sebenarnya. Dari hari kemarin buyer ada 19, seller ada 59, akumulasi cukup oke dari bandar. Kemudian ke sini. Buka. Buka oke. 3 hari terakhir ya akumulasi, walaupun kemarin ada jualan dikit. Tanggal 9 November deh. Oke. BK, AZ, CC oke. Dan 4 broker ini akumulasi, menarik. Penjualnya ada AK, BB. Oke, menarik. Bayar lebih sedikit daripada seller, maksud saya, jadi aku ada akumulasi serius, menarik. Oke, secara broker summary kesimpulannya sangat-sangat menarik, masih ada potensi lanjut naik ke atas, ditambah lagi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Saat koreksi-koreksi volumenya kecil, kemudian saat naik-naik ada mulai naik ini, volumenya mulai makin besar. Ini naik volume besar, koreksi-koreksi dikit, volume kecil, naik lagi volume besar, berarti ada pergerakan yang menarik dari bandar di sini. Sudah terlihat ya dari volume dan price actionnya saja. Ini hapus dulu. Kita cek secara teknikal. Oke, secara teknikal ini selalu mantul. Dan saya juga pernah bahas sama teman saya. Buka ini sepertinya selalu dijaga di area 250-nya. Ternyata benar ya, ini kalau turun ke bawah 250 pasti selalu mantul. Harusnya saya rekomendasikan ya di 250. Tapi udahlah, sudah terlewat. Resisten tentu ada di sini dulu. Harga antara 330 sampai dengan harga 340 deh. 340 bisa menjadi area resisten. Kemudian resisten selanjutnya adalah di high di sini. Antara 380-an sampai dengan harga 370-an. Untuk support terdekat, karena sekarang harga sudah mendekati resisten, kita harus cari support terdekatnya. Di sini mungkin bisa ya. Di sini, kemudian di sini juga bisa sebenarnya, tapi kita main aman aja di sini. AVG bandar di 300, cukup atas ya hitungannya di sini. Oke, kalau misalnya besok koreksi mungkin menarik. Kalau Bapak Ibu mau HK juga boleh sih sebenarnya untuk saham seperti ini, karena masih ada akumulasi serius. Jadi kalau strategi saya biasanya seperti ini. Kalau turun cicil, kalau misalnya besok masih ada potensi lanjut naik ke atas, saya HK dulu dengan uang kecil. Tapi harus persiapkan uang lebih banyak lagi kalau misalnya turun ke bawah. Jadi saya akan usahakan kalau misalnya benar turun ke bawah bisa AVG di area bawah sini. Cut loss jika close di bawah dari sini dulu, kita main aman dulu, main cut loss dulu aja. TP yang terdekat tentu di aduh, di sini juga bisa menjadi area resisten. TP-nya di sini aja deh, langsung di sini ya. Bisa dapat reward sekitar 10,8% dengan resiko hanya 4,39%, masih menarik. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya saham ini turun dalam dulu tapi tanpa distribusi berarti ya, di situ baru menarik. Ditambah lagi ini ya, stok RSI-nya sudah mulai ada di area atas, jadi akan lebih baik lagi turun-turun dulu deh kayak seperti ini. Tapi jangan kira bahwa kalau saya bilang turun tapi ternyata benar turun, tidak. Itu kan hanya spekulasi saya saja, hanya opini saya saja. Jadi kita harus tetap disiplin dengan trading plan yang ada. Kalau trading plan saya tentu seperti ini, pembelian dikit dulu di sini, turun lagi beli banyak, turun lagi ke sini lebih banyak lagi. AVG ada di area bawah sini. Cut loss jika di 282, TP yang terdekat di 3282. 328 maksud saya. Oke, seperti itu. Buka masih menarik. Oke, sudah 5 saham saya pantau, sudah saya bahas maksud saya, dan beberapa masih sangat menarik seperti Arto mungkin menarik untuk buy on breakout. Seger masih menarik, mungkin ada potensi lanjut naik ke atas. Goto masih menarik, tunggu bawah. DMMX menarik, tunggu bawah. Buka juga menarik tapi tunggu di area bawah. Oke, seperti itu. Semoga hasil pembahasan saya kali ini dapat bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang menurut Bapak Ibu menarik dan terlalu oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.